Kasus berikut adalah sebuah kasus kehamilan tunggal, namun janin memiliki kelainan bawaan sejak awal, di mana kita bisa melihat dalam tampilan berikut ini, di mana terlihat adanya kista pada sekeliling leher sekeliling leher janin dengan tampilan kulit yang membengkak di sekujur tubuh dari janin ini. Jadi struktur kista ini berdiri sendiri di sebelah kiri dan kanannya leher pada janin, sementara struktur kulit yang seolah-olah terlihat melembung seperti gambaran orang jika gambaran busung lapar, atau seperti khasnya luka bakar, di mana kelihatan seperti kulitnya melepuh terisi oleh cairan. Jadi sebenarnya itu adalah jaringan protein yang bocor kemudian mengisi sekujur tubuh dari janin. Detak jantung sendiri masih terlihat aktif. Kasus yang kita namakan sebagai suatu hidrops fetalis dengan janin yang membengkak pada organ-organ tubuh bagian dalamnya. Kondisi seperti ini sendiri paling sering berkaitan dengan kelainan genetika, atau seperti kondisi trisomi 21 seperti Down syndrome, kondisi kelainan gen 45X0 atau Turner syndrome, ataupun ada kelainan bawaan tanpa genetika seperti gagal jantung, di mana sejak awal jantung janin ini bocor. Nah, di sini kita melihat adanya timbunan cairan jadi di sekeliling badan janin dan tengkuk atau kulit dari leher. Apabila janin ini kemudian berkembang, jarang sekali kondisi janin mencapai usia kehamilan yang cukup. Biasanya seleksi alam, seleksi natural akan membuat janin ini tidak berkembang, umumnya sebelum mencapai bulan ke-7, karena cairan di sekelilingnya ini akan semakin membesar. Dengan sendirinya pompa jantung juga akan semakin memberatkan si janin. Resiko yang bisa dihadapi ibunya seperti preeklamsi atau darah tinggi, juga kebocoran protein bisa terjadi. Sehingga apabila dalam kondisi ini kondisi ibu sudah membahayakan, maka yang perlu ditamakan adalah kondisi ibunya terlebih dahulu. Kadang kaitannya juga dengan faktor dari usia ibu yang mungkin hamilnya di atas usia 35 tahun ke atas, juga perlu dipertimbangkan karena kadang membawa faktor genetika yang sudah tidak bagus jika terjadi kehamilan. Dianjurkan agar si ibu melakukan tes genetika
untuk membuktikan apakah faktor kromosom menjadi faktor utama dari kelainan bawaan ini. Hanya yang perlu disampaikan dari informed consent bahwa kondisi tersebut tidak mempengaruhi perkembangan janin. Artinya janin dengan kondisi seperti ini ya tidak bisa kita rubah kembali. Sekalipun kita sudah mengetahui janin ini membawa kelainan bawaan genetik, saat ini sendiri juga tidak memungkinkan kita melakukan terapi atau rekayasa genetika untuk memperbaiki genetika yang sudah rusak. Saat ini memang kita sudah mengembangkan beberapa jenis terapi genetika untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang terganggu, namun dalam kondisi kelainan genetika yang menyeluruh seperti ini umumnya ya kita tidak bisa melakukan rekayasa apapun pada genetika janin. Di sini kita masih melihat aliran darah yang aktif. Di mana kita mencari jalur shunt jantung yang membawa oksigen yang kita kenal sebagai ductus venosus. Di sini kita melihat gelombang A yang reverse yang menandakan adanya kelainan pada fungsi pompa jantung. Seharusnya gelombang ini tidak terjadi dan selalu bersifat positif ke atas. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kasus cystic hygroma dengan hidrofetalis pada janin sekitar 12 minggu. Yang kemungkinan berkaitan dengan suatu kasus Down syndrome atau trisomi.